Sudah semakin dekat ke pamungkasin Warsa. Tahun 2024 segera berganti wajah menjadi tahun 2025. Tidak terasa karena tahun demi tahun dilewati dengan landai. Tapi memang pada tahun 2025 nanti ada elemen-elemen alam yang mempengaruhi karakter seseorang. Sementara itu, kisah asmara diramal bakal kembali mengemuka. Beberapa sio juga mengalami hari-hari menyenangkan. Bahkan ada rejeki yang tak disangka-sangka. Salah satu sio yang menemui keberuntungan adalah sio kelinci. Tapi benarkah dari kehidupan politik bakal ada banyak kasus hukum? Siapa saja artis-artis yang selama ini udah dito dan segera tertangkap? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Tahun 2025 membawa segala pengharapan. Dalam pandangan Nian yang dikenal sebagai anak indigo, semua akan baik, memenuhi target-target, serta saatnya memetik karir tertinggi. Tapi tunggu dulu, meski ada gambaran pengharapan, tapi sesungguhnya banyak peristiwa akan terjadi, terutama di saat rumah dalam kondisi kosong. Sementara itu, di sebuah tempat terlihat ada kepulan asap yang menandai telah terjadi banjir yang menghanyutkan apa saja. Dari tengah laut, Mian melihat gambaran yang tak kalah mengerikan. Bukan hanya urusan gelombang tinggi yang emang udah jadi langganan, tapi peristiwa-peristiwa maut lainnya. Apalagi curah hujan tinggi akan terus terjadi hingga bulan Maret mendatang. Elemen air ini akan muncul sampai bulan Maret. Dan di sini Mian lihat hujan deras akan semakin terus bermunculan, banjir bandang, dan Mian lihat di sini bahkan seperti ada di Jawa Barat tanggul bocor dan ini menyapu semua perumahan. Bahkan itu bukan puluhan rumah lagi, ratusan yang awalnya cuman kayak bocor biasa tiba-tiba meledak dor di tanggulnya, dan ini menjadi kejadian yang luar biasa. Masih hujan, Mian lihat di sini seperti adanya pokoknya Desember, Januari, Februari, Maret ini masih seperti kayak air lautan yang terus menerjang kuat sekali. Ada pusaran air di tengah laut. Ada pusaran air yang cukup besar, bahkan di sini seperti ada perahu yang rusak. Ini membawa penumpang masuk ke dalam pusaran air itu. Walaupun semua beruntung, tapi Mian melihat ada celah barang sedikit untuk berduka. Putus asa, bahkan ditinggalkan. Tahun 2025 juga bisa dimaknai sebagai tahun terbukanya kesempatan seluas-luasnya untuk mencari pekerjaan. Tapi memang tahun 2025 menjadi tahun penuh pengharapan, butuh kesungguhan untuk mendapatkan harapan. Namun demikian, hanya sedikit orang yang mampu memetik cita-cita oleh sebab banyak kesempatan yang disia-siakan. 2025 ini tuh tahun dimana semua orang menangis, menjerit. Bahkan banyak orang yang awalnya gagal dan tiba-tiba ada kesempatan tapi dia menyiakan kesempatan tersebut. Nah,
Mia lihat di sini dari sistem pemerintahan dulu deh. Sistem pemerintahan sebenarnya bagus, cuman masih meraba-raba, masih membuat strategi. Jadi keseimbangannya itu tidak seimbang. Bahkan 2025 itu bisa terbilang masa sulit. Lalu, sio apa saja yang di tahun 2025 nanti banyak mendapatkan keberuntungan? Untuk sio di sini yang terbaik itu adalah kerbau, terus tikus, ular. Tapi hati-hati, tikus sama ular di sini kalau kalian berteman dia pasti nggak mau mengalah, saling menghancurkan. 2025 kalau sionya tikus sama ular nih ya, jadi partner bisnis nggak bakalan bener. Kesempatan yang hilang sudah tidak bisa diharapkan terulang kembali. Padahal jika kesempatan mampu dioptimalkan, akan membawa hasil yang lebih dari memuaskan. Tapi semua sudah terjadi. Di tahun 2025 nanti, juga ditengarai akan banyak kejahatan terjadi. Jadi hati-hati menjalani hari. Karena yang terbaik bisa dilakukan adalah berdoa, bersyukur, serta menyerahkan seluruh kehidupan kepada Yang Maha Kuasa. Makanya 2025 ini kita banyak bersyukur. Jika ada hal kecil apapun itu bisa jadi kesuksesan. Jangan lihat nilainya, tapi prosesnya. 2025 itu dimana semua kesempatan datang. Cuman dari kaliannya dulu. Bisa nggak, mau nggak, jangan hanya tergiur, ini hal sepele, hal kecil, jadi nggak diambil. Itu harus hati-hati. Bahkan di pertengahan tahun itu bakalan terjadi goncang-goncang ekonomi, guncang-guncing ekonomi. Itu harus hati-hati. Perekonomian yang mulai tidak stabil, terus juga pendapatan yang setiap masyarakat mulai menurun. Itu harus hati-hati. Kita harus bersyukur. Jangan pernah berpikir kayak keadaan sekarang tuh kurang baik. Gimana kitanya bersyukur. Dan tahu nggak, 2025 itu banyak sekali kejahatan, bahkan meningkat total. Kejahatan, pembunuhan, perampokan, bahkan di sini sekte-sekte. Di tengah guncangan bencana alam yang datang silih berganti, Mian menitipkan pesan untuk berhati-hati. Sebab tiba-tiba saja ada gambaran teror bom kembali terjadi. Ledakan bom ini sudah pasti sangat menakutkan, selain memiliki daya rusak sangat tinggi. Mengancam banyak nyawa, dan ini jelas sekali. Ini sebelumnya Mian nggak pernah lihat ini tiba-tiba ada teror bom. Jadi Mian lihat di sini adanya teror bom ibu kota. Ini luar biasa sih. Ini teror bom yang dilakukan oleh seorang untuk menggagalkan rencana. Nggak tahu dia mau menggagalkan rencana ke pemerintahan atau apa. Pokoknya dia melakukan teror bom. Tapi benarkah ada elemen air yang bisa sangat berbahaya jika tidak segera diantisipasi? Tapi benarkah akan ada banjir bandang susulan? Bagaimana dengan ramalan-ramalan Abi Ramzi? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Pesan hati-hati terus disampaikan banyak orang. Mereka tanpa pernah menyadari sangat bangga dengan ulegannya masing-masing. Banjir bandang di Sukabumi sesungguhnya juga sudah disiapkan untuk bekerja di tempat lain. Kewaspadaan menjadi sangat penting karena memasuki bulan Desember akan banyak kesulitan selain gempuran bencana alam yang bertubi-tubi. Curah hujan yang tinggi sejak bulan November, Desember, Januari hingga Februari dipastikan akan membawa dampak yang tidak sehat. Bencana banjir jadi ancaman serius yang akan disusul dengan tanah longsor di banyak daerah berdataran tinggi.
elemen air ini akan muncul sampai bulan Maret. Dan di sini Mian lihat hujan deras akan semakin terus bermunculan, banjir bandang, dan Mian lihat di sini bahkan seperti ada di Jawa Barat, tanggul bocor dan ini menyapu semua perumahan. Bahkan itu bukan puluhan rumah lagi, ratusan, yang awalnya cuman kayak bocor biasa tiba-tiba meledak dor di tanggulnya, dan ini menjadi kejadian yang luar biasa. Yang awalnya cuman kayak bocor biasa tiba-tiba meledak dor di tanggulnya, dan ini menjadi kejadian yang luar biasa. Masih hujan, Mian lihat di sini seperti adanya, pokoknya Desember, Januari, Februari, Maret ini masih seperti kayak air lautan yang terus menerjang kuat sekali. Benar, ancaman bencana alam tidak hanya terjadi di dapur para ibu. Ancaman juga berasal dari orang-orang terdekat yang bisa berubah nekat demi sesuatu. Sementara itu, bencana yang berasal dari lautan juga tidak kalah menggiriskan. Sebagai anak indigo, Mian melihat gambaran jelas tentang banjir dan tanah longsor. Tapi ternyata peristiwa yang paling mengejutkan adalah terjadinya gempa bumi. Ada pusaran air di tengah laut. Ada pusaran air yang cukup besar, bahkan di sini seperti ada perahu yang rusak. Ini membawa penumpang masuk ke dalam pusaran air itu. Lanjut ke gempa bumi Jawa Barat. Ini ada gempa lumayan besar, skala 6. Itu perbatasan antara Pangandaran dan Garut. Ini lumayan besar. Ini harus hati-hati. Tahun 2025 yang segera datang juga menyimpan banyak kejutan. Salah satunya kecelakaan maut yang merenggut banyak korban. Tidak hanya di satu titik, kecelakaan bakal terjadi di tempat-tempat rawan, termasuk dari tengah laut yang memberi ancaman diserbu kaum ikan. Dari dunia transportasi udara, terlihat ada gambaran tragedi yang memilukan. Dalam pandangan mata batin Mian, akan ada kecelakaan yang menimpa sebuah maskapai. Dengan jelas, Mian bahkan mengaku mendengar ledakan sangat keras sebelum terjadi kecelakaan. Ini masih transportasi di mana saat Mian lihat di air ini, tahun ini kan kita dihadapkan dengan tragedi tol yang tabrakan beruntun, dan sekarang tahun 2025 Mian lihat seperti adanya tragedi lagi, tapi ini sosok orang baik. Dia kecelakaan di jalan, meninggal dunia, dan ini orangnya terkenal baik sekali sampai namanya dikenang. Untuk masalah transportasi, ini Mian dengar suara ledakan kapal atau perahu. Ledakan ini perahu karena laut, yang dimana mengancam banyak nyawa, dan ini jelas sekali. Ini sebelumnya Mian gak lihat. Lalu, adakah kejutan-kejutan dari dunia para selebriti? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Berjalan menghampiri akhir tahun, ternyata bukan cuma bencana alam yang bakal melanda, tapi juga bencana rumah tangga yang menimpa sejumlah selebriti. Kasus kawin cerai bahkan akan tetap terjadi hingga tahun depan. Fenomena perceraian juga menghantui setiap rumah tangga para selebriti.
Dalam telisik mata batin Mian, akan ada seorang penyanyi dangdut yang mengalami luka serius karena menjadi korban KDRT. Yang di sini Mian lihat gambaran ada salah satu artis penyanyi, dia penyanyi dangdut, dia kena KDRT dan itu masalah hukum sampai keluarga karena KDRT-nya itu hampir merenggut nyawa, bahkan dia cacat karena dipukulin lah atau sebagainya. Gak kelihatan untuk gendernya apa, cuman di sini dia terkenal, masih ada nama sampai sekarang. Satu lagi artis yang tertangkapnya karena terjerat narkoba, sosoknya laki-laki, pandai melawak dan menjadi host. Setelah itu, yang juga dilihat Mian adalah berpulangnya seorang penyanyi terkenal. Orang akan ikut merasa kehilangan karena figur selebriti senior ini sangat dikenal karena kebaikannya. Terus juga ada di sini laki-laki pengguna narkoba, ciri-cirinya rambutnya keriting pendek. Dia pelawak bisa, terus MC bisa, masak juga iya kontennya. Terus juga di sini ada sosok penyanyi terkenal laki-laki. Ini sakit, dia meninggal dunia dan dikenang banyak orang karena dia sosok yang baik. Bencana alam masih belum ada tanda-tanda mereda. Ancaman datang silih berganti melalui sejumlah peristiwa alam. Banjir bandang hingga tanah longsor bahkan sudah terjadi di Sukabumi. Dengan curah hujan tinggi, memang sudah semestinya mengantisipasi terjadinya banjir. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.